Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Tauhid Rifki Harsa dan seluruh jajarannya, di mana nanti akan hadir pukul 12.00. Yang kami hormati Menteri Perdagangan Bapak Dr. Budi Santoso MSI dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Kepala Badan Cyber dan Sandi Nasional Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Nugroho Sulistyo Budi MM MH KM dan seluruh jajarannya. Sebelum kami hormati Bapak Santoso Gunara, Wakil Direktur Utama PT Jakarta International Hotel and Development Tbk. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan seluruh jajaran komisaris, pimpinan dan jajaran Hotel Borobudur Jakarta yang telah mensupport acara FPK pada hari ini. Boleh tepuk tangannya yang meriah. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Alimuddin Pangandro,
dari Forum Pembauran Kebangsaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukarim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhi sultan. Ya Allah ya Rabb, hari ini Hotel Borobudur merayakan hari ulang tahun ke-71 sebagai hari yang sangat bersejarah. Hotel Borobudur Jakarta, perayaan ini merupakan wujud syukur dan terima kasih segenap pimpinan dan karyawan Hotel Borobudur Jakarta kepadamu ya Allah. Pada hari ini juga ya Allah, ya Maha Pemurah, tak lupa pula Hotel Borobudur Jakarta memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim sebagai bagian kepedulian kepada sesama anak bangsa. Untuk itu, berkahilah dan lancarkanlah acara-acara yang dihelat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menyambut HUT Hotel Borobudur yang ke-51. Hari ini adalah sebuah kebahagiaan di mana Forum Pembauran Kebangsaan setiap HUT Hotel Borobudur sebagai hotel yang bertaraf internasional, EPK bisa tampil untuk berkolaborasi dengan Hotel Borobudur. Hari ini EPK mensupport penuh berbagai tarian dari seluruh Indonesia. Ada yang baru tampil tadi dari Lampung, ada juga dari Kalsel, dan lain sebagainya akan tampil, ada dari Babel yang hari ini akan tampil memeriahkan HUT Hotel Borobudur. Oleh karena itu kami mohon kepada teman-teman yang ikut terlibat dari sejak beberapa hari ini mensupport Hotel Borobudur, khususnya tampil dengan kuliner. Ada beberapa bot, ada beberapa meja dari berbagai kuliner. Saya tadi keliling melihat ada dari Bangka Belitung, ada dari Lampung, khususnya dari Sumbangsel. Ada makanan khas dari Jawa Barat, ya. Ini etnis Ibu Ani nih dari Jawa Barat, bawa nasi bakar nih dan lain sebagainya. Ada makanan khas dari Babel, Bangka Belitung. Ada makanan khas Jogja, gudeg. Ini Mbak Siti nih bawa gudeg dari Jogja, ya. Ada rendang dari Sumatera Barat, sampai terasi pun juga saya lihat ada tadi. Ada makanan India. Kebetulan EPK ini juga ada etnis dari India. Dan berbagai, ada makanan khas Sulawesi, ada apa tadi itu? Pisang hijau. Ya, ini luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Ini support kepada Hotel Borobudur. Inilah sumbangsi Forum Pembauran Kebangsaan. Mudah-mudahan kerjasama kolaborasi ini kita bisa jaga dan menjadi kerja-kerja rutinitas untuk memajukan kebudayaan Indonesia, memajukan UMKM, agar kita sama-sama mencintai produk Indonesia.
Ya, mudah-mudahan ini memeriahkan acara kita. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu,
Tarian ini menggambarkan masuknya agama Islam ke Sumatera Barat sekitar abad ke-13. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saksikan tari Bajinde dari Sumatera Barat. Bukannya kijang, pandang tajam di muaro. Kami menyanyi jotari indah, paube hati ulang nanti bolong. Ampun jemaah kami undang, harun sana aleh lagi asal oi kami ucapkan dari baginda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat sungguh luar biasa. Termasuk diantaranya adalah kerajinan daripada masyarakat, yaitu kerajinan tenun. Sungguh indah tenun dari Nusa Tenggara Timur. Apalagi diperagakan oleh putri-putri yang cantik, putri dari Nusa Tenggara Timur. Waduh, ini kalau kaum perempuan memakai pakaian tenun ini sungguh sangat mempesona sekali. Ya, ini tenunnya juga kita pajang, kita jual. Ada salah satu stand di depan Hotel Timor ini, stand nomor 2. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kalau pengen beli, melihat, bertanya-tanya mengenai tenun yang diproduksi dari Nusa Tenggara Timur, bisa melihat-lihat ke Nusa Tenggara Timur yang sungguh sangat indah. Di samping kita mengenal ada Pulau Komodo, nah ini salah satu dari produknya adalah kerajinan tenun NTT.
Tiga, dua, satu. Senyum. 3, 2, 1. Musik berapa, lagunya apa aja? Silakan Mas Jamil. Baik, terima kasih. Oh ya. Terima kasih Bu Siti dan anggota Forum Pembangunan Kebangsaan yang hadir hari ini. Terima kasih. Ya.
Erwin Kasaruga, pasangan kali mana? Ya, malu. Menanggapi lawyer. Ya, bintang beri aplaus. Oke. Ya, maaf ini kalau minyak hidup katanya soalnya kecil. Maaf ya. Kita tepuk tangan untuk lagu Leleng. Dan satu lagi langsung lagu kedua. Langsung lagu kedua. Maaf ya, saya lewat sini. Ini berasal dari suku Mandar, Sulawesi Barat. Tarian ini menggambarkan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kepada Ibu Airin Umar untuk dapat naik ke atas panggung memberikan kata sambutan. Selamat pagi semuanya. Nah,
gitu dong semangatnya kan. Aku nggak bakal di sini sejam, tenang aja. Nanti biar ada acara selanjutnya supaya teman-teman juga bisa networking, bisa kenal satu sama lain. Kenalin, nama saya Irene, saya dari Ekraf. Ekraf itu adalah Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif. Panjang banget kan Bapak Ibu sekalian kan? Jadi makanya kita persingkat jadi namanya Ekraf. Jadi kadang-kadang kalau melihat teman-teman suka kayak gini, ini bukan lagi kreatif, Mbak. Ini ada keren, kece, sama kreatif. Makanya kita selalu simbolnya seperti itu. Nah, kementerian ini baru berumur 153 hari per hari ini. Sebelumnya mungkin teman-teman lebih mengenal dengan yang namanya Bekraf. Nah, sebenarnya bedanya apa sih? Kementerian itu policy making, badan itu adalah yang execute the policy, yang dekat dengan para komunitas, para private sectors, dan kawan-kawan hexahelixnya. Nah, hari ini merupakan salah satu perwujudannya nih. Maka dari itu saya pengen banget berterima kasih kepada Ibu Anggi Ayu Nitya beserta jajaran selaku Acting GM dari Hotel Borobudur Jakarta. Terima kasih Bu. Hotel ini saya kemarin di Candi Borobudur, Bu. Terus hari ini di Hotel Borobudur. Jadi happy banget karena kita semua pasti tahu ya Hotel Borobudur itu selain Sopuntut juga sering banget itu mensupport UMKM dengan adanya bus-bus, dan bukan hari ini saja, hari ini bukan pertama kali. Kita sering melihat supportnya itu luar biasa banget, dan sering juga kalau kita mau hangout untuk meeting, kita juga sering ke coffee shopnya karena sangat luar biasa bagus, dan ini merupakan salah satu heritage yang ada di tengah kota. Jadi harapan kita juga kita bisa lebih banyak berkolaborasi ya Bu ya. Terima kasih banyak atas supportnya. Kemudian juga di sini ada Pak Nur Singh selaku CEO dari MNC. Pak Nur Singh ini luar biasa banget, gercep. Kadang-kadang kita bisa diajak meeting jam 10 malam. Dan itu semuanya demi perjuangan Ekraf. Jadi inilah perjuangannya kan. Dan juga beliau ditemenin oleh Direktur PT MNC, bukan Tim Wirdiati yang hari ini baru ketemu. MNC ini merupakan salah satu partner dari Ekraf karena sudah banyak sekali program-program yang kita lakukan selama 150-an hari ini, mulai dari Indonesian Idols, MasterChef yang tiba-tiba saya yang biasanya malu-maluin di depan kamera terus disuruh ke depan ya demi Ekraf, oke lah ya. Jadi udah banyak banget, kalau teman-teman udah lama nggak ke Taman Mini sekarang udah keren banget, dan berkat MNC juga sudah banyak diliput, dan yang suka main Indonesian Idol nanti bisa lihat deh Taman Mini-nya ada sekarang apa. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi dan kolaborasi yang akan kita lakukan. Seperti yang kita katakan di Kementerian Ekonomi Kreatif, baik efisiensi atau tidak efisiensi, langkah kita tidak boleh terhentikan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan kolaborasi yang sudah kita lakukan, dan kolaborasi ini harus win-win. Win-winnya itu yang meningkatkan visibilities, meningkatkan kita membantu menggedor dan mengkonek ya. Jadi biasanya saya selalu dibilang adalah mak comblang kalau di Ekraf, supaya kolaborasi ini bisa lebih tangguh lagi. Karena di Ekraf ini untungnya kita sudah dimagelangkan, maka dari itu Kabinet Merah Putih ini sebuah kabinet yang sangat amat kompak, dimana kita ya sama seperti manusia biasa ya. Kadang-kadang orang suka nanya, Rin, kamu udah jadi woman, hidupnya kayak gimana sih? I'm like, ini di Black masih tetap merah putih kok. Ya kan, masih blood and bones kan, sama seperti teman-teman semua. Jadi hidup kita masih normal, dan yang lebih dinormalkan lagi karena setelah dimagelangkan kita dengan wakil menteri lain dan menteri lain jadi sangat dekat. Dan karena kedekatan dan keakraban ini, maka kolaborasi antar kabinet, kolaborasi dan diskusi bisa terjadi. Maka dari itu selama 150 harian ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat kebijakan-kebijakan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Kabinet Merah Putih, dan spesifik untuk Ekraf ada apa saja perjalanan dan kolaborasi yang sudah kita lakukan. Nah, teman-teman yang mau kembali nih ke kampung halaman masing-masing kemungkinan akan menaiki ada dua nih. Kalau yang naik pesawat, I wish you good luck. Semoga mendapatkan pesawat Garuda X AI Lalats karena luar dalamnya luar biasa. Buat teman-teman yang nggak tahu AI Lalats itu apa, AI Lalats itu sebuah IP lokal, IP Indonesia yang sudah mendunia. Yang mereka sudah masuk bukan hanya di Web1 artinya offline comics, tapi juga sudah di digital dan sudah ada juga di Web3. Web3 itu adalah blockchain, dan toysnya mereka sudah diperebutkan di Hong Kong, di mana bulan lalu itu, bulan 12 pas mereka meluncurkan toys mereka, hitungan menit itu habis. Dan untungnya saya udah pesen duluan sebelum mereka berangkat, jadi minimal dapat satu. Jadi kalau misalnya ke kantor nanti bisa dilihat. Kalau di Kereta Api Indonesia kita melakukan 4 IP collaborations. IP collaborations dengan siapa? Komik manusia gak jelas. Ini komik yang bikin kita semua ngakak, dan ini sesuatu yang luar biasa banget karena ya authornya juga emang gak jelas, lucu gitu kan. Dan 2 IP ini adalah Budi dan Susi. Juga ada Si Betil juga salah satu yang cukup besar ya, mereka punya komunitas. Dan terakhir ada Tupi. Jadi dari kolaborasi seperti ini, kita selalu mengatakan IP protections, tapi sebenarnya IP itu apa sih? Sama seperti banyak yang nanya kita, Ekraf itu sebenarnya apa sih? Ya kita harus menjelaskan juga bahwa Ekraf itu makhluk yang sangat kreatif,
dan sangat wide banget, mulai dari kuliner, kriya, arsitektur, desain, games, aplikasi, sampai ke TV, media, musik, dan kawan-kawan. Kira-kira ada 17 plus sampai 20 subsektor yang kita bawain. Dan sekarang juga kita lagi banyak mengadopsi anak-anak hilang kan, yang kayak contohnya beauty kan kita nggak ada sebelumnya. Pas ngobrol dengan beauty di Jakarta X Beauty, kita lihat ada banyak yang bisa kolaborasikan antar subsektor. Jadi di antara subsektor, sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo, kita tidak boleh lagi ada ego sektoral, ego kementerian, apalagi ego pribadi. Yang kita punya hanya memiliki satu visi sebagai warga negara Indonesia dimanapun kita berada, baik di negara, baik sedang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu misinya cuma satu, menuju Indonesia emas. Kenapa? Karena pada saat kita mencapai Indonesia emas, kita memegang paspor Indonesia, saya yakin kita semua akan bangga banget. Kita banyak yang bilang kalau di Indonesia mah begitu, tapi kalau kita lagi di luar, coba deh, ada satu aja yang non Indonesia yang bilang kamu Indonesia sih, kita langsung berantem kan. Kita bakal langsung, woi, itu juga negara kita loh. Belum tahu aja, kita itu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Dengan negara tetangga contohnya pada saat batik atau rendang diklaim, yang kita langsung protes kan. Ayo, kita jangan melewati protes-protes seperti itu, tapi kita menggabungkan diri supaya bersama-sama kita bisa melangkah pasti dan mengklaim Indonesia emas itu milik kita semua, baik ada di sini ataupun di luar. Salah satunya melalui ekonomi kreatif. Kalau saya sukanya lewat komik, lewat games, lewat film. Buat teman-teman yang belum nonton Jumbo mungkin juga bisa, itu satu kebanggaan kita, bisa menonton Jumbo di masa Lebaran ini. Kenapa saya menyebutkan beberapa IP ini di depan teman-teman yang ada di sini? Karena di sini juga ada Arta Graha ya, teman-teman dari Arta Graha, salam kenal. Semoga kita juga bisa berkolaborasi. Karena dengan ada satu IP ini adalah sebuah new engine of growth, yang mana dari sebuah IP ini bisa dikolaborasikan dengan apapun juga, dengan kuliner. Kebayang nggak Bu? Kalau dari luar ya, di luar negeri ini udah normal sekali. Pada saat kita nonton Spider-Man deh contohnya kan, kita bayar kan nontonnya kan. Kemudian sebelum kita nonton, anak kita ngantri popcorn yang ada Spider-Man-nya, benar kan? Keluar dari nonton itu, kita juga beli mainannya. Itulah kekuatan IP, dan kekuatan IP Indonesia di luar sudah mencapai ke titik ini. Hanya saja belum kita masifkan. Contohnya apa? Kalau Bapak Ibu sekalian Lebaran ini ke Tokyo, lalu dicari Parco X Coffee Talk. Coffee Talk adalah game Indonesia yang mana merchandise-nya sudah dijual di seluruh negara, dan itu saya ngantrinya cukup lama untuk pesannya. Dan ini sekarang Parco X Coffee Talk sedang ada pop-up shop di Tokyo. Tapi teman-teman ada yang tahu Coffee Talk nggak di sini? Nah, ini PR nih. Jadi PR kita banyak sekali di ekonomi kreatif, tak kenal maka tak sayang, dan harapan saya kita di sini dipertemukan di acara hari ini, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bertukar pikiran, dan kita bisa bersama-sama nge-boost economic growth. Harapan saya adalah dari kementerian kita juga bisa membantu bisnis-bisnis dari Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa grow, bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di sini supaya karirnya bisa grow. Karena kenapa? Pada saat Anda, bisnis Anda grow and be happy, maka kerjaan kita selesai. And that's also our happiness and our joy. Itulah merupakan tugas kita sebagai pemerintah. Dan hari ini saya nggak sendirian, ada teman-teman dari Aircraft, ada Bu Sesmen say hi. Kalau misalnya mau nanya-nanya itu bisa dengan Bu Desi. Kemudian juga ada Pak Cecep ini ya Bapak yang selalu menggunakan baju berbatik singa, atau harimau sorry. Kemudian juga ada Bu Yuke yang segala kuliner, kriya, ya namanya di sini lah ya. Ada dua lagi yang tidak hadir di sini, tapi dari Aircraft kita juga ada banyak sekali yang di sini. Contohnya ada Fau, ya yang saya kelihatan lah ya. Ada Bu Maret juga, dan ada timnya, kita ada banyak. Jadi yuk kita ngobrol bareng, kita lihat apa yang bisa kita kolaborasikan in the spirit of collaboration, in the spirit of Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Baik, terima kasih kepada Ibu Arimah, dan kami mohon untuk tetap stay di atas panggung ya Ibu ya. Ini saya mumpung ada Ibu Wamen di atas panggung, boleh saya pantun ya Bu ya. Oke, berarti cakepnya ya Bu ya? Siap. Oke, sarapan pagi tidak lengkap tanpa nasi. Sarapan nasi ada sayur dan lauk pauknya. Mari dukung industri kreatif dan kolaborasi. Sudah pasti sama Aircraft pastinya. Oke baik, dan kita langsung ini bridging ke session berikutnya Ibu. Ini adalah penyerahan hasil MOU atau hasil kesepakatan bersama, dan untuk sesi ini kami mengundang dengan hormat Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ibu Desi Ruhati untuk segera naik ke atas panggung. Kemudian juga kami undang dengan hormat Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Cecep Rukendi, dan
Dari MNC kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak Nursing selaku CEO PT MNC TBK dan didampingi oleh Direktur PT MNC TBK Ibu Kanti Mirdianti untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, dan kami mohon kepada Ibu Desi untuk dapat ke depan podium bersama Ibu Wamen dan juga Bapak Nursi. Baik, didampingi oleh Bapak Cecep dan juga Ibu Kanti. Hadirin sekalian, kita menjadi saksi bahwa memang ini penyerahan hasil kesepakatan bersama, hasil MOU yang akan diserahkan oleh Ibu Desi Ruhati selaku Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kepada Bapak Nursing selaku CEO PT MNC TBK. Boleh diperlihatkan kepada teman-teman media terlebih dahulu. Baik, dan ini adalah MOU tentang pengembangan ekonomi kreatif yang memang sudah ditandatangani sejak 24 Februari 2025. Baik, boleh langsung diserahkan dan saling memberikan ucapan selamat atas kolaborasi. Sah ya Bu ya, berarti ini sudah valid kolaborasinya. Kita tunggu dan kedepannya harapan pengembangan ekonomi kreatif semakin maju. Boleh berfoto bersama Ibu, Bapak? Berfoto bersama terlebih dahulu. Iya. Ya, saya geser Mas, sudah tahu Mas ya. Baik. Ya, boleh berikan aplaus sekali lagi dalam perayaan 51 tahun perjalanan Hotel Borobudur Jakarta. Menjadi momen yang sangat bangga dan istimewa bahwa ini adalah penyerahan hasil kesepakatan bersama MOU tentang pengembangan ekonomi kreatif, di mana ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Bapak Ibu semua, kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dengan MNC Group ini awalnya diinisiasi oleh Pak Menteri, Ibu Wamen mewakili Ekraf, dan juga Ibu Angela Tamusudibio mewakili MNC Group. Dan puji Tuhan, hari ini seremonial signing-nya sudah dilakukan. Tapi ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Walaupun seremonial signing-nya baru tanda tangan hari ini, tetapi Ibu Wamen dan jajarannya beserta tim MNC Group sangat gercep. Ya. Tindak nyata daripada MOU tersebut itu telah dilakukan sekian bulan yang lalu. Yang pertama, tadi saya ingin menambahkan apa yang Ibu Wamen sampaikan. Ibu Wamen dan Kementerian Ekonomi Kreatif itu membawa social entrepreneur Jawa itu tampil di MasterChef Indonesia. Bapak Ibu semua, bayangkan social entrepreneur UMKM tidak pernah membayangkan akan tampil di first rated program selama weekend nomor 1 di MasterChef Indonesia. Nah, ini adalah wujud daripada kolaborasi antara Ekraf dengan MNC Group. Juga Bapak Ibu semua, sekalian saya promosikan, nanti siapa yang ingin menyaksikan Ibu Wamen nanti tampil on TV tanggal 4 Mei, itu episode Top 4 akan ditayangkan. Ibu Wamen bersaing dengan Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Rudi Karolin. Wah, luar biasa. Nanti kita saksikan sama-sama. Tindak nyata berikutnya adalah optimalisasi daripada aset-aset yang dimiliki oleh Indonesia. Baik itu dalam e-journey, misalnya di Taman Mini Indonesia, tadi Ibu Wamen sudah sampaikan, di bulan suci Ramadan ini kita sudah adakan tablik akbar di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian juga MasterChef Indonesia juga ada beberapa episode tayang di anjungan-anjungan dari Taman Mini. Dan tentunya Bapak Ibu semua antara lain tahu banget mengenai Indonesian Idol. Ya, saat ini sedang berjalan. Berkat bantuan daripada Ekraf dan terutama Ibu Wamen terwujud. Nanti akan ada homecoming atau pulang kampung dari kontestan Indonesian Idol itu selama bulan Ramadan. Itu selalu ada setiap season. Itu difasilitasi dengan Garuda Indonesia. Jadi kita akan mempromosikan Garuda Indonesia baik dari dalam in-flight-nya, dalam launch-nya, termasuk semua posting dari sisi sosmed, platform live streaming maupun dalam TV-nya. Jadi tentunya Bapak Ibu semua, tindak nyata dari kolaborasi ini bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi baru merupakan tindak awal. Kita harapkan tentunya kolaborasinya akan semakin besar lagi, Ibu Wamen, Bapak Ibu semua, dan harapannya akan semakin banyak talenta dan inovasi kreatif ke depannya
untuk makin membawa ekonomi kreatif Indonesia ini ke level yang lebih tinggi lagi. Dan untuk itu MNC Group komit siap untuk membantu berkolaborasi dengan Bekraf. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nursi selaku suara yang indah dari gunung dengan tujuan bermain angklung bersama, senang hati dan silaturahim. Saat ini beranggotakan sejumlah 29 orang. Bapak Ibu, grup Angklung Giri Suara ini telah memberikan penampilan spesialnya di berbagai acara. Angklung Giri Suara dari Forum Pembaruan Kebangsaan. Baik, selanjutnya token apresiasi dari Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK kepada Hotel Borobudur Jakarta. Kami persilakan kepada Bapak Coki untuk dapat menerima, Pak. Untuk dapat menerima token apresiasi dari FPK. Boleh agak ke tengah, Bapak? Iya. Baik. Dan selanjutnya masih rangkaian pemberian selempang kepada Hotel Borobudur Jakarta dari FPK dan juga pemberian selempang kepada ekonomi kreatif. Lalu kemudian penyerahan token apresiasi dari The Voice of Istiqlal diberikan kepada Hotel Borobudur Jakarta. Ya, yang berikutnya masih ada selempang untuk ekonomi kreatif ya, untuk Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, diserahkan langsung dari FPK kepada Ibu Desi Ruhati yang akan menerima selempang dari FPK. Baik, terima kasih. Kita berfoto bersama terlebih dahulu teman-teman media.